Februari 21 Biren. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Bayakaren. Cerita ini ditulis oleh Badan Arsip Perpustakaan Biren tahun 2016. Mau tidak teman-teman mendengar cerita saya? Baiklah, duduk yang rapi ya. Tersebut di tepi sebuah kolam yang berisi air bersih dan tenang. Tepatnya di Kabupaten Biren tinggallah sepasang suami istri yang memiliki 3 orang anak. Salah satu nama anak mereka bernama Ara. Ia tidak memiliki ciri fisik yang serupa dengan abang-abangnya. Ia tidak memiliki kedua kakinya sejak lahir. Keadaan ini membuat Ara dibeda-bedakan oleh abang-abangnya. Ara kecil dianggap anak tak berguna. Waktu terus berlalu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Kini mereka tumbuh menjadi remaja. Hari-hari keluarga itu melalui seperti layaknya keluarga lain. Sedangkan Ara hanya bisa menggeser tubuhnya apabila ia ingin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Suatu hari, Ara duduk termenung sendirian. Mulut kecilnya pun berkata, "Entah sampai kapan kondisi fisikku seperti ini. Aku belum pernah merasakan berlari. Jangankan berlari, berjalan saja aku sulit. Aku sering mendengar hinaan dan ejekan dari orang-orang yang melihatku." Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari luar. "Hei Yasir, Bahir, cepat keluar! Kalian tidak melihat keringat Bapak sudah seperti pasir yang mengangkat tanah-tanah ini." Kedua abangnya pun langsung bermunculan dari dalam rumah. Iya Pak, jawab keduanya. "Bantu Bapak angkat tanah-tanah ini. Kalau jadi anak harus bantu, bukan hanya bisa duduk menyusahkan saja." Lanjut Bapak dengan menatap sinis ke Ara dan meninggalkan Ara sendiri. Ara hanya bisa terdiam. Ia merasa lelah karena banyak menyusahkan keluarganya. Ara pun merebahkan tubuhnya ke lantai. Ya Allah, mengapa Bapak begitu membenciku? Apa yang harus kulakukan untuk anak cacat seperti aku? Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan ayah, ibu, dan abang-abangnya, Ara telah menyisir tubuhnya hingga ke kolam. Ia hanya ingin membantu membersihkannya. Rupanya Yasir dan Bahir telah mengintai dan mengadu kepada Bapak sambil berlari. "Pak, Bapak, Pak, lihat Pak, apa yang dilakukan Ara? Ara berada di kolam Pak. Susah payah kita membersihkannya. Seenaknya saja ia mengotori dan lemparkan barang itu ke dalam kolam." Mendengar itu, si Bapak pun menjadi murka. Ia pun keluar dari rumah. Sementara sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa. "Hei Ara, apa yang ibu berbuat? Apa sudah susah payah membersihkan kolam ini? Mengapa kau mengotorinya lagi?" Ara pun menjadi bingung.
Padahal yang dilakukan anak sama seperti abang-abangnya perbuat. Tahu tidak apa yang dilakukan bapak, teman-teman? Bapak pun keluar dalam rumah sambil membawa sebilah air dari pojok rumah. Hei dasar anak sial, kemari! Sambil menggeser tubuhnya, Ara pun menghampiri bapak. Pak, ampun, ampun Pak. Ara hanya ingin. Tanpa mendengar penjelasan si Ara, bapak pun langsung memukulinya. Sementara abang-abang Ara lari karena ketakutan, sambil merintih kesakitan, menahan rasa sakit, Ara pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, Ara tidak ingin menyusahkan keluarga Ara lagi. Seperti menjawab doa Ara, tiba-tiba langit bergetar, mata menyambar-nyambar, hujan turun lebat, sangat lebat. Air hujan pun mengangkat karang-karang itu masuk ke dalam kolam. Ara pun menatap duta ke arah bapak. Maafkan Ara jika Ara berbuat salah. Ketahuilah, Ara tidak pernah minta dilahirkan seperti ini. Tubuh Ara pun terseret entah kemana. Tiba-tiba si bapak menjadi gemetar. Ia berlari menuju kolam dan mendengar apa yang dikatakan anak laki-lakinya itu. Namun ia tidak pernah menemukan tubuh anak laki-lakinya itu. Berhari-hari setelah kejadian itu, keluarga Ara mencari keberadaannya. Namun Ara tidak pernah ditemukan. Sementara kolam yang kecil berbagi luas dan berair hitam legam. Kolam itu tidak bisa digunakan lagi. Si bapak pun menyesal karena ia tidak pernah berperilaku adil kepada anak-anaknya. Namun apa yang dikatakan semua telah terjadi. Seperti kata pepatah, nasi telah menjadi bubur. Hingga kemalangan itu kini dikenal masyarakat dengan nama Bayangkara. Teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah: 1. Bagi orang tua, sayangi putra-putri kalian apapun keadaannya. 2. Berpikirlah sebelum melakukan sesuatu agar tidak menyesal di kemudian harinya. Cukup sekian teman-teman, dan terima kasih telah mendengar cerita saya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Buah jagung isinya rapi. Saya dicerita